I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat baik jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul pada perkuliahan hari ini walaupun secara virtual. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Levi Gustiana sebagai moderator dan rekan-rekan saya Hera Sukma Kartika, Kesha Aurelia Sukrikoto, dan Abu Qasim sebagai presentator 1, 2, dan 3. Baik, kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi aksiologi. Sebelum memulai presentasi kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada presentator pertama saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi terkait aksiologi. Jadi, apa sih aksiologi itu? Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksion yang berarti nilai, dan logos yang artinya teori. Jadi, aksiologi adalah ilmu atau cabang filsafat yang mempelajari teori tentang nilai. Aksiologi merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat, yang mana filsafat atau aspek kehidupan yang dibahas di cabang ilmu ini mengenai pemanfaatan atau penggunaan dari ilmu pengetahuan. Secara umum, aksiologi bisa diartikan sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi didefinisikan sebagai kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia dan kajian tentang nilai, khususnya tentang etiket. Kemudian, salah satu ahli yaitu Sumantri mengatakan bahwa aksiologi adalah teori tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Singkatnya, aksiologi ini merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Lalu, apa saja sih aspek dari aksiologi ini? Jadi, aksiologi terdiri dari 2 aspek, yaitu etika dan estetika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang memiliki arti adat kebiasaan. Etika ini disebut juga dengan istilah moral. Etika sendiri merupakan cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas terkait masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Sehingga di dalamnya akan membahas mengenai suatu adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu komunitas atau suatu kelompok masyarakat. Dalam cabang ilmu etika ini terdapat 3 bidang studi utama. Yang pertama ada metaetika. Metaetika mencakup pemahaman dan analisis terhadap sifat, asal-usul, dan makna etika itu sendiri. Yang kedua, ada etika normatif yang membahas norma-norma moral dan bagaimana kita seharusnya bertindak. Dan yang ketiga, ada etika terapan, di mana etika terapan ini menerapkan prinsip-prinsip etika dalam situasi konkret atau dalam bidang tertentu, seperti etika bisnis atau medis. Lalu aspek aksiologi yang kedua adalah estetika. Estetika berasal dari bahasa Yunani yaitu aesthetikos yang berarti keindahan, sensitivitas, kesadaran, dan berkaitan dengan persepsi sensorik. Estetika merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan keindahan, rasa, dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan atau penilaian personal secara subjektif. Dalam estetika, penentuan nilai suatu hal melibatkan rasa atau perasaan, sehingga akan dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya
ketika suasana hati buruk, maka segala sesuatu yang ada di saat yang bersamaan pun akan dinilai buruk juga, dan begitu pun sebaliknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mungkin selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan poin mengenai tentang fungsi aksiologi. Fungsi aksiologi. Aksiologi dilihat dari kajian ilmu filsafat memiliki banyak sekali kegunaan. Kemudian dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu yang pertama kegunaan teoritis. Fungsi atau kegunaan yang pertama adalah secara teoritis, sehingga aksiologi memiliki fungsi yang sifatnya berupa teori berhubungan dengan segala materi pembelajaran di dunia pendidikan. Semua ilmu pengetahuan biasanya dirangkum dalam bentuk tulisan, yakni bisa dalam bentuk buku, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan adalah unsur utama, digunakan untuk membangun sumber daya manusia, memiliki etika dan memiliki estetika dalam menilai suatu hal. Sekaligus bisa mendapatkan lebih banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Ilmu secara teori atau nilai kehidupan secara teori akan memberi pemahaman mendasar, bisa mengetahui suatu nilai secara mendalam dan mencoba memahaminya dulu dengan akal dan logika. Kegunaan yang kedua adalah secara praktis. Secara sederhana bisa diartikan sebagai penerapan atau aplikasi dari pemahaman nilai-nilai dalam waktu kehidupan. Jika mendapatkan ilmu pengetahuan, maka tugas pertama adalah mempraktikannya. Dalam dunia pendidikan, ilmu yang didapatkan selama belajar atau sekolah akan dipraktikkan setelah lulus dari bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Praktek ini bisa dalam bentuk membangun interaksi dengan masyarakat sebagai bagian dari mereka. Bisa juga dalam bentuk mendirikan sebuah perusahaan menggunakan ilmu yang dikuasai. Bisa juga digunakan untuk meneliti karir di sebuah pemahaman. Sebuah perusahaan akan merekrut karyawan yang memiliki pengetahuan sesuai bidang bisnis mereka. Pemahaman tentang semua pengetahuan di dalam aksiologi kemudian membantu menciptakan keteraturan dan adat istiadat yang baik, sekaligus bisa diterima dan di seluruh masyarakat di suatu wilayah, bahkan di dunia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penggunaan ilmu membuat kursi. Nah, supaya lebih paham mengenai apa itu aksiologi, maka penting sekali untuk mengetahui beberapa contohnya dan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contohnya. Yang pertama ada penggunaan ilmu membuat kursi. Seseorang memiliki ilmu dan keterampilan untuk membuat kursi saat kursi selesai dibuat. Nah, pengrajin ini bisa tahu kegunaan kursi ini untuk apa saja. Misalnya bisa digunakan untuk duduk, untuk memberi kenyamanan saat bekerja, menaruh barang seperti lipatan baju, dan lain sebagainya. Yang kedua ada norma hukum. Dalam sebuah negara tentunya akan berlaku norma hukum, sifatnya tertulis dan dilengkapi dengan undang-undang yang terdiri dari banyak pasal sebagai landasannya. Yang seterusnya, lewat norma hukum inilah yang masyarakat bisa tahu tindakan apa saja yang salah dan melanggar hukum atau tidaknya, sekaligus tahu nilai-nilai keadilan. Terusnya ada sopan dan tidak sopan. Aksiologi juga berbicara mengenai etika dan moral yang mengarah pada sopan santun. Seseorang yang memiliki etika yang baik tentunya akan menghormati siapa saja dan berlaku sopan kepada siapa saja. Misalnya saat melewati orang tua, nah kita kan senyum, nyapa, dan sedikit membungkukkan sebagai bentuk rasa hormat. Ya, aksiologi menjadi pembahasan penting untuk diketahui dan dikuasai agar bisa mengetahui hakikat dari ilmu dan kegunaannya. Lewat pemahaman ini, tiap ilmu yang dimiliki kemudian akan lebih mudah dimanfaatkan dalam keseharian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada para presentator yang telah menjelaskan materinya. Sesi diskusi kelompok kami telah selesai. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah
Aksiologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia yang menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios, yang artinya nilai, dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai dalam berbagai bentuk. Kegunaan aksiologi terhadap ilmu pengetahuan adalah filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Jika seseorang hendak ikut membentuk dunia atau ikut mendukung suatu ide yang membentuk suatu dunia, atau hendak menentang suatu sistem kebudayaan atau sistem ekonomi, ataupun sistem politik, maka sebaiknya mempelajari teori-teori filsafatnya. Filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam posisi yang kedua ini semua teori ajarannya diterima kebenarannya dan dilaksanakan dalam kehidupan. Filsafat ilmu sebagai pandangan hidup gunanya ialah untuk petunjuk dalam menjalani kehidupan. Cukup sekian dari kolom kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.